Istilah dan karakteristik audiens media massa. Apa itu audiens media massa? Semula audiens adalah kumpulan penonton drama, permainan dan tontonan, yaitu penonton pertunjukan hal yang telah mengambil berbagai bentuk yang tidak serupa dalam peradaban dan tahapan sejarah yang berbeda. Sedangkan audiens sendiri adalah sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, dan pemirsa dari berbagai media atau komponen beserta isinya, seperti pendengar radio atau penonton televisi. Sedangkan apa itu media massa? Media massa merupakan sarana komunikasi dalam penyampaian pesan-pesan, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ke masyarakat luas. Dengan menggunakan alat-alat komunikasi seperti radio, surat kabar, TV dan film. Media massa ialah sarana atau alat yang dipakai dalam cara kerja komunikasi massa, yaitu komunikasi yang ditunjukkan terhadap orang banyak. Media massa memberikan info perihal perubahan, bagaimana hal itu berjalan dan hasil yang dicapai. Konsep audiens. Dennis McQuail pada tahun 1987 menyebutkan beberapa konsep alternatif tentang audiens diantaranya. 1. Audiens sebagai sekumpulan pendengar, pembaca, dan penonton. Konsep ini diartikan sebagai kecenderungan halayak yang keberadaannya tersebar, heterogen dan berjumlah banyak. Pendekatan yang bisa digunakan dalam konsep ini adalah pendekatan sosial dan budaya. 2. Audiens sebagai kelompok sosial dan politik. Konsep ini mengartikan audiens sebagai sekumpulan orang yang muncul atau terbentuk karena sebuah isu, minat atau ketertarikan yang sama. Audiens dalam konsep ini akan aktif mencari informasi dan cenderung lebih aktif dalam menanggapinya dengan mendiskusikannya bersama individu yang lain. Pendekatan yang dapat digunakan dalam konsep ini adalah sosial politik. 3. Audiens sebagai pasar. Konsep ini mengartikan halayak sebagai konsumen media, yaitu pendengar, pemirsa suatu iklan tertentu. Pendekatan yang dapat digunakan dalam konsep ini adalah sosial dan ekonomi. Dan yang keempat adalah audiens massa. Konsep-konsep audiens ini akan mengikuti bagaimana audiens berkembang. Terciptanya suatu audiens dapat terjadi karena simbangsi masyarakat terhadap pesan yang disampaikan suatu media, seperti tanggapan dan lainnya. Karakteristik audiens. Menurut Hiebert dan kawan-kawan, audiens dalam komunikasi massa setidaknya mempunyai 5 karakteristik sebagai berikut. 1. Audiens cenderung berisi individu-individu yang condong untuk berbagi pengalaman dan dipengaruhi oleh hubungan sosial di antara mereka. Individu-individu tersebut memilih produk media yang mereka gunakan berdasarkan seleksi kesadaran. 2. Audiens cenderung besar. Besar di sini berarti tersebar ke berbagai wilayah jangkauan sasaran komunikasi massa. Meskipun begitu, ukuran luas ini sifatnya bisa jadi relatif. Sebab, ada media yang tertentu halayaknya mencapai ribuan, ada yang mencapai jutaan. Baik ribuan maupun jutaan tetap bisa disebut audiens meskipun jumlahnya berbeda, tetapi perbedaan ini bukan sesuatu yang prinsip. Jadi tak ada ukuran pasti tentang luasnya audiens itu. 3. Audiens cenderung heterogen. Mereka berasal dari berbagai lapisan dan kategori sosial. Beberapa media tertentu mempunyai sasaran, tetapi heterogenitasnya juga tetap ada. Majalah yang dikhususkan untuk kalangan dokter, memang sama secara profesi, tetapi status sosial ekonomi, agama, dan umur tetap berbeda satu sama lain. Pembaca buku ini juga heterogen sifatnya.
4. Audiens cenderung anonim, yakni tidak mengenal satu sama lain. Bagaimana mungkin audiens bisa mengenal halayak televisi yang jumlahnya jutaan? Tidak mengenal tersebut tidak ditekankan satu kasus per kasus, tetapi meliputi semua audiens. Sebab bisa saja sesama audiens trans 7, antar anggota keluarga saling mengenal. Akan tetapi, saling mengenal di sini bukan seperti itu maksudnya. 5. Audiens secara fisik dipisahkan dari komunikator. Anda berada di Yogyakarta yang sedang menikmati acara stasiun televisi di Jakarta. Bukankah ia dipisahkan dengan jarak ratusan kilometer? Dapat juga dikatakan audiens dipisahkan oleh ruang dan waktu. Jenis-jenis audiens. Audiens sebagai orang berkumpul, audiens sebagai penonton yang berbicara, audiens sebagai penonton yang mengalami langsung kejadian, dan audiens di mana penonton yang mendengar.